Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Tania yakin nih adik-adik semua pasti penuh dengan sukacita dan semangat yang baru di pagi hari ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini sudah siap untuk beribadah? Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga uang persembahan untuk ibadah hari ini. Untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, adik-adik bisa menghentikan video ini sebentar. Adik-adik mengambil waktu dulu untuk bersaat teduh, baru kemudian melanjutkan lagi video ini untuk kita beribadah bersama-sama. Sudah siap beribadah bersama-sama? Kalau sudah siap, yuk kata Nia mengundang adik-adik untuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pembukaan berikut ini. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu-lagu gereja, marilah kita bangkit berdiri yuk. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, menyanyikan lagu pembukaan. Sekarang untuk membuka ibadah ini, Kak Tania mau mengajak adik-adik kita berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini, untuk semangat dan sukacita yang baru di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati tidur malam kami dan memberikan pagi yang begitu indah hari ini. Tuhan, sekarang kami berkumpul secara online Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengikuti ibadah ini juga dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan membaca bacaan nas pembimbing. Bacaan nas pembimbing kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita, adik Layan dari kelas AT bernama Juno. Pembacaan hari ini kita ambil dari Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat berlindung dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga akan membaca Alkitab. Kita akan menyiapkan Alkitabnya. Adik-adik boleh dibantu dengan mama papanya membuka Alkitabnya untuk bacaan hari ini. Terambil dari Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kak Kristi ulang. Dari Esra 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah, kalau sudah dibuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka dan Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap-Mu kembali di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau hadir dan mau memberkati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir saat ini ya Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami sampaikan dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami, sehingga dapat menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah terbuka ya? Sudah siap untuk membaca Alkitab? Kita akan membaca dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, cerita hari ini tadi terambil dari kitab Esra. Nah adik-adik, cerita dan firman Tuhan saat ini berjudul Aku Mau Membangun. Apa adik-adik? Aku mau membangun. Nah adik-adik, di sini siapa yang sudah mengenal tokoh Esra? Kak Kristi tampilkan gambarnya ya. Nah, adik-adik, Esra ini adalah seorang Yahudi, seorang imam dan ahli Taurat. Dia juga seorang pemimpin yang saleh, yang taat kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Nah, adik-adik, Esra ini ditugaskan untuk mengatur orang-orang Yahudi di Palestina. Karena di Palestina ini terjadi masalah adik-adik. Sehingga raja mengirimkan seorang kuasanya untuk menertibkan masyarakat Yahudi. Nah, orang yang ditunjuk tersebut adalah Esra. Esra harus menertibkan umat dan memulihkan kembali hukum Allah. Nah, adik-adik, tugas Esra ini tentunya tidak mudah. Esra harus menggerakkan hati umat, mengajak untuk membangun, terutama membangun
bait Allah. Seperti ini ya adik-adik ya, gambar bait Allah. Nah, sekarang Kak Kristi mau tanya sama adik-adik semua. Di sini adik-adik yang tahu arti kata membangun siapa? Atau mungkin adik-adik pernah melihat tukang bangunan yang sedang bekerja. Misalnya membangun rumah, membangun gedung, membangun perkantoran dan sebagainya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini gambar-gambarnya. Nah, membangun itu artinya mendirikan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi misalnya membuat rumah, mendirikan rumah. Nah, adik-adik kalau sedang membuat rumah atau membuat gedung misalnya, tentunya dibutuhkan tenaga yang kuat ya adik-adik ya. Misalnya tukang bangunan harus mengangkat batunya, kemudian menghaluskan temboknya dan sebagainya. Membutuhkan apalagi adik-adik? Membutuhkan kerja keras dan juga membutuhkan waktu tentunya. Karena misalnya sedang membangun rumah, rasanya belum ada ya dalam satu hari langsung jadi misalnya. Nah, di situ dibutuhkan waktu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik misalnya dalam membuat rumah kan harus dimulai dari bawah misalnya. Namanya membuat pondasinya, kemudian baru membuat temboknya, kemudian baru membuat atapnya, dan seterusnya. Nah, adik-adik seperti membuat suatu bangunan. Tadi Esra juga ditugaskan ya adik-adik untuk membangun bait Allah. Nah, membangun bait Allah di kota Yerusalem tersebut tentunya tidak mudah ya adik-adik. Pembangunan tersebut masih berlangsung sampai saat ini, sampai sekarang. Kita dibutuhkan untuk membangun bersama Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira tahu tidak bagaimana caranya kita membangun? Adik-adik bisa membangun iman adik-adik semua. Jadi, bukan berarti adik-adik harus membangun rumah misalnya. Tentunya bukan ya, tetapi di sini membangun iman. Nah, ayo kira-kira bagaimana caranya adik-adik? Ya, membangun iman adik-adik dengan cara adik-adik rajin berdoa, rajin beribadah seperti ini, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, maka iman adik-adik semua akan terbangun. Seperti itu ya adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau membangun bersama Tuhan? Siapa? Kalau Kak Kristi mau adik-adik. Kak Kristi mau membangun bersama Tuhan. Kak Kristi ingin membangun iman dan percaya kepada Tuhan untuk terus bertumbuh. Nah, tentunya adik-adik di sini juga semuanya mau ya. Wah, demikian cerita Kak Kristi hari ini. Kak Kristi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Dan Kak Kristi juga senang sekali adik-adik semua mau mendengarkan, mau memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya apa yang Kak Kristi sampaikan saat ini dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik mengerti, dan nanti juga dapat menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik semua. Demikian adik-adik semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitasnya. Kata Nia mau mengajak adik-adik untuk membangun sebuah gereja melalui gambar adik-adik. Nah, kata Nia mau lihat nih bagaimana gambaran gereja menurut adik-adik, menurut kreativitas adik-adik. Bahan-bahan yang diperlukan mudah sekali, adik-adik bisa menyiapkan gambar gereja yang sudah kata Nia bagikan, atau adik-adik boleh juga menggambarnya di kertas HVS kosong dengan bentuk bangunan yang sesuai dengan gambaran dan kreativitas adik-adik.
Kalau sudah, gambarnya bisa digunting dan ditempelkan di kertas buffalo atau kertas karton yang adik-adik miliki di rumah. Jika sudah ditempel, silakan adik-adik menghiasnya dan mewarnainya dengan alat pewarna adik-adik. Seperti di sini katanya punya pensil warna, krayon, dan juga spidol. Silakan adik-adik gambarkan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, penasaran punya Katania seperti apa? Katania juga mau kerjain nih hari ini. Yuk kita sama-sama kerjain ya. Nanti kita share hasil aktivitasnya di grup WhatsApp Mama Papa Pelkat PA. Katania tunggu loh hasil karya adik-adik semuanya. Jangan lupa dikerjakan dan di-share ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu hadir di dalam hati kami. Tuhan, pada saat ini kami menghadap-Mu kembali di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami ingin mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur apabila sampai dengan saat ini Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan memberikan kami kesehatan yang baik. Sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, gereja GBIB Ora et Labora Serpong ya Tuhan, yang saat ini kami sedang mempersiapkan tempat ibadah. Tuhan, kami sungguh merindukan tempat ibadah ya Tuhan yang saat ini sedang kami persiapkan, dan kiranya apa yang kami rencanakan, kami sedang bangun ya Tuhan, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kiranya Tuhan berkenan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Salmon Bawole. Tuhan, kiranya mau memberkati beliau dengan kesehatan yang baik dan juga menyertai beliau di dalam setiap tugas dan pelayanannya, dan juga menyertai seluruh keluarga Bapak Pendeta beserta ibu dan putra-putri. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik juga untuk seluruh keluarga Bapak Pendeta. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak layan Pelkat Pelayanan Anak GBIB Ora et Labora Serpong ya Tuhan, yang saat ini kami terus ingin memberitakan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kakak-kakak layan kami di dalam tugas dan pelayanannya. Dan biarlah kami melakukan tugas dan pelayanan kami dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, dan penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami, Jemaat GBIB Ora et Labora Serpong ya Tuhan, yang saat ini juga mungkin sedang diperhadapkan oleh seluruh berbagai permasalahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai satu persatu jemaat kami. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami ataupun adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memulihkan, dan kiranya adik-adik kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dapat kembali sehat dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini
kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, yang saat ini juga kami sedang diperhadapkan oleh pandemi virus COVID-19. Ya Tuhan, kiranya segala permasalahan ini dapat kami lalui dan segera dapat berakhir. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Kiranya ya Tuhan, mampukan beliau di dalam tugas dan pelayanannya. Dan biarlah beliau melakukan tugas dan pelayanannya dengan baik dan juga oleh penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk masing-masing kami yang mungkin dengan segala kesulitan atau permasalahan yang kami tidak ketahui, tetapi kami tahu bahwa Tuhan maha baik, Tuhan mau menjamah, Tuhan mau melawat satu persatu dari kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua, adik-adik layan kami yang saat ini juga hadir menemani di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya berkenan untuk menyertai para orang tua sehingga kami semua diberikan kesehatan dan juga kami semua diberikan berkat yang baik ya Tuhan, yang hanya daripada-Mu saja. Tuhan, inilah pokok-pokok doa yang kami sampaikan dan kiranya Tuhan mau untuk mengabulkan segala permohonan kami dan berkenan untuk memberkati kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita pada ibadah hari ini, dan sekarang saatnya kita mendoakan uang persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik, silakan mengambil sikap berdoa, dan doa persembahan ini akan dipimpin oleh teman kita dari kelas AT, yaitu Adik Eli. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Adik Eli ya. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Terimalah persembahan dari kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar atau kecilnya persembahan kami.
dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Ora et Labora dan orang banyak, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Katanya berharap firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Kakak Layan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua dan adik-adik bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Sekarang Katania mau mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, mengambil sikap berdoa, melipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami, membimbing kami selama ibadah ini berlangsung. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan pada hari ini dapat selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan dapat kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, mendampingi kami di sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.